Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Lubis. Saya dari kelas 2D Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya, yaitu pengamatan pada jangka sorong, mikrometer, ayunan sederhana, hukum Hooke, multimeter, hukum Ohm, dan power supply. Kita masuk ke latar belakang. Yang pertama ada mikrometer skrup dan jangka sorong, di mana alat ukur ini sering digunakan dalam pengukuran dimensi benda adalah mikrometer skrup dan jangka sorong. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi hingga skala terkecil. Sedangkan jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, kedalaman suatu benda dengan cukup akurat. Kita lanjut ke ayunan sederhana, di mana ayunan sederhana terdiri dari sebuah benda yang digantung pada seutas tali dan berosilasi bolak-balik melalui titik keseimbangan akibat pengaruh gaya gravitasi. Secara teori, ayunan sederhana dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi, namun tidak bergantung pada massa benda selama simpangan yang diberikan relatif kecil. Kita masuk ke hukum Hooke, di mana elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami gaya luar. Salah satu hukum dasar yang menjelaskan fenomena ini adalah hukum Hooke, yang menyatakan bahwa pertambahan panjang suatu benda elastis berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, selama masih berada dalam batas elastisnya. Kita masuk ke multimeter, yaitu alat ukur yang paling umum digunakan dalam pengukuran besaran listrik. Multimeter merupakan alat ukur yang mampu mengukur beberapa besaran listrik seperti volt, ampere, ohm dalam satu perangkat. Saat ini multimeter tersedia dalam bentuk analog maupun digital, dan masing-masing memiliki karakteristik kelebihan dan keterbatasan. Kita masuk hukum Ohm, di mana pada pengujian kali ini hukum Ohm diujikan pada rangkaian resistor seri dan paralel. Dilakukan untuk mengamati hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan, serta menentukan nilai hambatan ekivalen pada masing-masing jenis rangkaian. Pada praktikum ini digunakan beberapa peralatan seperti catu daya atau power supply, resistor, dan lain sebagainya. Kita masuk ke power supply. Power supply merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam bidang elektronika karena berfungsi sebagai sumber tegangan searah yang dibutuhkan oleh berbagai perangkat elektronik. Sebagian besar peralatan elektronika seperti microcontroller, rangkaian digital, sistem kendali, dan perangkat komunikasi memerlukan catu daya yang stabil agar dapat bekerja dengan baik. Kita masuk rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada mikrometer skrup dan jangka sorong dengan akurat. Yang kedua, bagaimana hubungan antara panjang tali dengan periode ayunan sederhana. Yang ketiga, apakah pegas yang digunakan dalam percobaan memenuhi ketentuan hukum Hooke. Yang keempat, bagaimana prinsip kerja multimeter dalam mengukur tegangan arus dan hambatan. Yang kelima, bagaimana karakteristik rangkaian resistor seri dan paralel terhadap distribusi tegangan arus dan hambatan. Yang keenam, bagaimana prinsip kerja setiap komponen penyusun power supply DC seperti transformator, dioda penyara, kapasitor filter, dan regulator tegangan. Batasan masalahnya, yang pertama, pengukuran yang dilakukan terbatas pada dimensi benda seperti panjang, kedalaman, diameter luar, dan diameter dalam. Yang kedua, percobaan hanya memvariasikan panjang tali, sedangkan massa benda dianggap tidak mempengaruhi ayunan. Yang ketiga, pengukuran pertambahan panjang pegas dilakukan menggunakan alat ukur sederhana seperti penggaris. Yang keempat, pembahasan difokuskan pada pengoperasian multimeter, teknik pengukuran, serta interpretasi hasil pengukuran. Yang kelima, besaran listrik yang diamati meliputi volt, arus listrik, hambatan, serta hambatan ekivalen pada rangkaian seri dan paralel. Yang keenam, pengujian difokuskan pada pengukuran tegangan keluaran output power supply DC menggunakan multimeter digital. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, membandingkan tingkat ketelitian antara mikrometer skrup dan jangka sorong. Yang kedua, membuktikan bahwa periode ayunan tidak dipengaruhi oleh massa benda. Yang ketiga, membuktikan kebenaran hukum Hooke melalui percobaan secara langsung.
Yang keempat, melakukan pengukuran besar listrik tegangan volt, ampere, dan ohm menggunakan multimeter. Yang kelima, membandingkan hasil pengukuran praktikum dengan hasil perhitungan teoritis berdasarkan hukum Ohm. Yang keenam, menganalisis hasil pengukuran untuk mengetahui kesesuaian antara tegangan keluaran yang dihasilkan dengan nilai yang direncanakan. Kita masuk ke manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, kita dapat memahami prinsip kerja dan tingkat ketelitian alat ukur mikrometer skrup dan jangka sorong. Yang kedua, kita dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep gerak harmonik sederhana, khususnya pada sistem ayunan sederhana. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep elastisitas dan penerapan hukum Hooke dalam kehidupan nyata. Yang keempat, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip kerja serta fungsi dari multimeter sebagai alat ukur bahan besaran listrik. Yang kelima, kita dapat menambahkan pemahaman mengenai konsep dasar hukum Ohm serta hubungan antara tegangan arus listrik dan hambatan pada rangkaian resistor seri dan paralel. Yang keenam, kita dapat menambahkan pemahaman mengenai konsep dasar power supply DC dan proses konversi tegangan dari arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Kita masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama mikrometer skrup dan jangka sorong, di mana alat ukur presisi yang dapat digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter benda yang sangat kecil dengan tingkat ketelitian tinggi, biasanya hingga 0,01 mm, bahkan ada yang lebih teliti. Fungsi yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda tipis, terus mengukur diameter luar benda kecil. Yang ketiga, dapat mengukur komponen kecil dalam bidang teknik atau laboratorium. Mikrometer terbagi menjadi tiga. Yang pertama, klasik, analog, dan digital. Perhitungan mikrometer skrup yang pertama adalah komponen pembacaannya adalah skala utama, digunakan untuk nilai pada lengan pada milimeter, skala putar, nilai putaran 0,01 mm kali skala terbaca, dan rumus total hasil sama dengan skala utama tambah skala putar. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi linear seperti panjang, lebar, diameter dalam, diameter luar, serta kedalaman benda dengan tingkat akurasi tinggi, biasanya hingga 0,01 mm atau 0,02 mm tergantung jenisnya. Fungsi utama jangka sorong yaitu mengukur panjang, ketebalan benda, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Jangka sorong terbagi tiga. Yang pertama ada Vernier caliper, dial caliper, dan digital caliper. Komponen pembacanya yaitu skala utama, nilai pada skala utama mm, skala nonius, skala yang berempit kali ketelitian misalnya 0,02 mm. Rumusan total sama dengan hasil sama dengan skala utama tambah skala nonius. Data pengukuran di sini saya dan kelompok saya mengukur kelereng menggunakan mikrometer, yang diukur adalah diameter. Bola pingpong menggunakan jangka sorong, yang diukur adalah diameter. Baju besi menggunakan jangka sorong, yang diukur adalah panjang. Massa kerja 1 yang digunakan pengukurannya adalah jangka sorong, mengukur diameter dalam. Massa kerja 2 menggunakan jangka sorong, mengukur kedalaman. Baja besi menggunakan mikrometer, mengukur ketebalan. Data ini merupakan hasil pengukuran dimensi fisik dari beberapa benda. Pengukuran dilakukan menggunakan beberapa alat ukur seperti mikrometer skrup dan jangka sorong. Mikrometer skrup sama dengan skala utama tambah skala nonius kali 0,01 mm. Jangka sorong sama dengan skala utama tambah skala nonius dikali 0,05 mm, yaitu tingkat ketelitiannya. Di sini adalah data hasil pengukuran kami, di mana kelereng menggunakan alat ukur mikrometer, diukur diameter, skala utamanya 16 mm dan skala noniusnya 45 mm. Mendapatkan hasil 16,45. Bola pingpong menggunakan jangka sorong, diukur diameter, skala utama 39, skala nonius 3 mm. Dapatlah hasil 39,15. Baja besi kan jangka sorong, ukurannya panjang, skala utama 56, skala nonius 7,5, dapatlah hasil 56,375. Massa kerja yaitu jangka sorong
Diameter dalam 4 mm, 9,5 mm, 4,475 mm. Masa kerja kedua, jangka sorong, mengukur kedalaman 29 mm, skala utamanya, skala minusnya 1,5, dapatlah hasilnya 29,075 mm. Baja besi, alat ukurnya mikrometer, pengukurannya ketebalan, skala utamanya 18 mm, skala minusnya 43, dapatlah 18,43 mm. Inilah hasil dari gambar dari penelitian kami tentang micrometer scope dan ayunan dan jangka sorong. Kita masuk ke kesimpulannya, yaitu micrometer scope digunakan untuk mengukur benda-benda kecil dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, sedangkan jangka sorong lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman suatu benda. Ayunan sederhana merupakan sebuah sistem ideal yang terdiri dari sebuah titik M yang digantungkan pada seutas tali ringan yang tidak mulur dengan panjang. Alat dan bahan yang digunakan adalah statif dan klem sebagai penyangga tali, beban sebagai massa logam, benang nilon atau benang wol yang tidak elastis, mistar mengukur panjang tali, stopwatch mengukur waktu ayunan bisa dengan HP atau alat manual, busur derajat untuk mengukur sudut simpangan awal. Hasil pengamatan di sini kami menggunakan panjang tali 30 cm, ayunan 5, simpangan 3 5,49, simpangan 5 5,52, panjang tali 40 cm, ayunan 5 kali, simpangan 3 6,49, simpangan 5 6,53. Panjang tali 50 cm, jumlah ayunan 5, simpangan 3 cm 6,97, simpangan 5 cm 7,22. Sini kami menggunakan panjang tali 30 cm dengan beban massa 50 gram, waktu 5,49 detik, simpangan 3 cm, dan waktu 5,52 detik dengan simpangan 5 cm. Perhitungan periode gravitasi dari panjang tali 30 cm dengan simpangan 3 cm. Di sini L-nya sama dengan 30 cm, sama dengan 0,3 meter. N-nya sebanyak 5 kali dan waktunya 5,49 detik, di pangkat 2-nya 9,87. Sini T sama dengan T per N 5,49 per 5 sama dengan 1,098 sekon. G-nya 4 kali V pangkat 2 kali L per T pangkat 2. Dan di sini yang dimasukkan adalah T yang di sini. Ini tetap menggunakan rumusnya. Dan hasilnya 11,844 per 1,2056 sama dengan 9,82 meter per sekon pangkat 2. Panjang tali 30 cm dengan simpangan 5 cm. L-nya 0,3 meter, N-nya 5 kali, T 5,52 detik, V pangkat 2-nya 9,87. Ini tetap ya. Dan T sama dengan T per N 5,52 per 5 sama dengan 1,104 sekon. Di sininya tetap seperti yang tadi, yang berubah di sini adalah T pangkat 2-nya diambil dari sini dan 11,844 per 1,2188 9,72 meter per sekon pangkat 2. Panjang tali 40 cm, massa beban 50 gram, waktunya 6,49 detik dengan simpangan 3 cm dan waktu 6,53 detik dengan simpangan 5 cm. Yaitu mengukur periode dan gravitasi dari panjang tali 40 cm dengan simpangan 3. L-nya 40 cm sama dengan 0,4 meter. N-nya 5 kali, T-nya 6,49, P-nya tetap. Ini T sama dengan T per N 5,49 sebanyak 5 kali sama dengan 1, dibagi 5 sama dengan 1,298 sekon. G sama dengan 4 kali V pangkat 2 kali L per T pangkat 2. Di sini 4 kali V pangkat 2 kali L-nya tetap. Berubahnya 0,4 ini aja, terus masukkan T-nya 1,298, hasilnya 15,792 per 1,6848 dengan 9,37 meter per sekon pangkat 2. Terus panjang tali 40 cm dengan simpangan 5 cm.
L-nya 0,4, N-nya 5 kali, T-nya 6,53, V pangkat 2-nya 9,87. T sama dengan T per N 6,53 per 5 sama dengan 1,306 skon. G sama dengan 4 kali V pangkat 2 kali L per T pangkat 2. Di sini tetap sama. Dan di sini 1,306 pangkat 2 sama dengan 15,792 per 1,7056 sama dengan 9,25 meter per sekon pangkat 2. Panjang tali 50 cm, massa beban 50 gram, waktu 6,97 detik, simpangan 3 cm, dan waktu 7,02 detik dengan simpangan 5 cm. Perhitungan dari periode dan gravitasi panjang tali 50 cm dengan simpangan 3 cm. L-nya 0,5, N-nya 5 kali, T-nya 6,97 detik, V pangkat 2-nya 9,87, T sama dengan T per N 6,97 per 5 sama dengan 1,39 skon. Di sini V 4 kali V pangkat 2-nya tetap, yang berubah sini 0,5 per 1,39 pangkat 2 sama dengan 19,74 bagi 1,93 per 93,21 sama dengan 10,21 meter per sekon pangkat 2. Perhitungan periode dan gravitasi dengan panjang tali 50 cm dengan simpangan 5 cm. L-nya sama dengan 0,5 meter, N-nya 5 kali, T-nya 7,22 detik, V pangkat 2-nya 9,87. Ditanya T sama dengan T per N sama dengan 7,22 per 5 sama dengan 1,444 skon. G-nya sama dengan 4 kali V pangkat 2 kali L per T pangkat 2. Di sini tetap, yang berubah T pangkat 2-nya yaitu 1,444 skon sama dengan 19,74 per 2,0,851 sama dengan 9,46 meter per sekon pangkat 2. Hasil pengamatan 2 dengan massa 100 gram. Pertama, panjang talinya tetap 30 cm, 40 cm, 50 cm, ayunannya sama 5 kali ayunan. Simpangan 3 cm-nya 5,72, 6,53, 7,50, simpangan 5 cm-nya 5,58, 6,57 dan 7,43. Panjang tali 30 cm, massa beban 100 gram, waktunya 5,72 detik dengan simpangan 3 dan waktu 5,58 detik dengan simpangan 5. Perhitungan periode dan gravitasi dari panjang tali 30 cm dengan simpangan 3 cm. L-nya 3 meter, 0,3 meter, N-nya 5 kali, T-nya 5,72 detik, V pangkat 2-nya sama dengan 9,87. Sini T per N-nya 5,72 detik per 5 sama dengan 1,144 skon. G-nya di sini sama, kita memakai L-nya 0,3 per T-nya 1,144 pangkat 2 sama dengan 11844 per 1,387 dengan 9,05 meter per sekon pangkat 2. Perhitungan periode dan gravitasi panjang tali dengan 30 cm dengan simpangan 5 cm. Sini L-nya kita masih memakai 0,3 meter, N-nya 5 kali, T-nya 5,58 detik, di pangkat 2 9,87. Di sini kita cari T-nya dengan rumus yang sama. Di sini 5,58 per 5 dapatlah 1,116 skon. G-nya rumus yang sama. Sini cuma L-nya aja yang berubah 0,3 per T pangkat 2-nya 1,116 pangkat 2 sama dengan 11,84 per 1,2454 sama dengan 9,51 meter per sekon pangkat 2. Kita masuk panjang tali 40 dengan beban massa 100 gram, waktu 6,53 detik, simpangan 3 cm, waktu 6,57 detik, simpangan 5 cm. Cari periode dan gravitasi panjang tali 30 cm dengan simpangan 3 cm. L-nya 0,4 meter, N-nya 5 kali, T-nya 6,53 detik, V pangkat 2-nya 9,87. Rumus yang sama, 6,53 detik per 5 sama dengan 1,306 skon. G-nya
dengan rumus yang sama. Di sini cuma beda L-nya aja, 0,4 per 1,306 pangkat 2 sama dengan 11,792 per 1,756 sama dengan 9,25 meter per sekon pangkat 2. Periode dan gravitasi panjang tali 40 cm dan sumbangan 5 cm. Di sini L-nya kita 0,4 meter sebanyak 5 kali, N-nya, T-nya 6,53 detik dan V pangkat 2-nya 9,87. T-nya dengan rumus yang sama, yang berbeda adalah waktunya 6,57 detik per 5 sama dengan 1,314 sekon. G-nya dengan rumus yang sama, yang berbeda cuma L, 0,4-nya per 1,314 pangkat 2 sama dengan 15,792 per 1,765 dengan 9,14 meter per sekon pangkat 2. Panjang tali 50 cm, massa beban 100 gram, waktunya 7,50 detik, simpangan 3 cm, waktu 7,43 detik, simpangan 5 cm. Perhitungan periode dan gravitasi dari panjang tali 50 cm dengan simpangan 3 cm. L-nya di sini 0,5, N-nya tetap 5 kali, waktunya 7,50 detik, V pangkat 2-nya tetap, rumusnya tetap. Di sini 7,50 per 5 sama dengan 1,5 sekon. G-nya rumusnya tetap. Sini yang berubah 0,5 per 1,5 pangkat 2 sama dengan 19,74 per 2,25 sama dengan 8,77 meter per sekon pangkat 2. Sini menggunakan panjang tali 50 dan simpangan 5. L-nya 0,5 meter, N-nya 5 kali, T-nya 7,43 detik, V pangkat 2-nya 9,87. Untuk mencari T-nya tetap, waktunya berbeda yaitu 7,43 per 5 sama dengan 1,486 sekon. Untuk G-nya rumusnya tetap, yang berbeda 0,5-nya per 1,486 pangkat 2 sama dengan 1974 per 2,2081 sama dengan 8,93 meter per sekon pangkat 2. Hasil pengamatan 3 dengan massa 150 gram, panjang tali yang sama, ayunan yang sama, simpangan 3 cm ya 6,20, simpangan 3 cm keduanya 6,59, simpangan 3 cm 3 cm ya 7,66, simpangan 5 cm nya 5,88, 6,80, 7,78. Panjang tali 30 cm, massa 150, waktu 6,20, simpangan 3 cm, waktu 5,88 detik dengan simpangan 5 cm. Perhitungan periode dan gravitasi dari panjang tali 30 cm dan simpangan 3 cm. L-nya 0,3 meter, N-nya 5 kali, waktunya 6,20 detik, V pangkat 2-nya tetap 9,87. Rumus yang digunakan tetap, cuman yang berubah di sini waktunya yaitu 6,20 per 5 detik per 5 kali sama dengan 1,24 sekon. G-nya sama dengan rumusnya sama, yang berubah di L-nya saja 0,3 per 1,24 pangkat 2 sama dengan 11,844 per 1,5376 sama dengan 7,70 meter per sekon pangkat 2. Perhitungan periode dan gravitasi panjang tali 30 cm dengan simpangan 5 cm. L-nya 0,3 meter, N-nya 5 kali, waktunya 5,88 detik, V pangkat 2-nya 9,87. Dengan rumus yang sama tapi waktunya berbeda, 5,88 detik per 5 sama dengan 1,176 sekon. Ini yang rumus dengan rumus yang sama, yang berbeda di hanyalah L-nya yaitu 0,3 per 1,176 per 2 pangkat 2 sama dengan 11,844 per 1,3829 sama dengan 5,56 meter per sekon pangkat 2. Panjang tali 40 cm, massa 150, waktu 6,59, simpangan 3, waktu 6,80, simpangan 5 cm. Periode dan gravitasi dari panjang tali 40 cm dengan simpangan 3 cm.
L-nya 0,4 meter, N-nya tetap, T-nya 6,59 detik, V pangkat 2 tetap, rumus yang tetap, cuman waktu yang berbeda. 6,59 per 5 sama dengan 1,318 sekon. G-nya dengan rumus yang tetap, yang berbeda hanyalah di L-nya 0,4 meter per T pangkat 2-nya 1,318 sekon pangkat 2 sama dengan 15,792 per 1,7371 sama dengan 9,09 meter per sekon pangkat 2. Perhitungan periode dan gravitasi panjang tali 40 cm dengan simpangan 5 cm. L-nya 0,4 meter, V pangkat 2-nya tetap, N-nya tetap, waktunya 6,80 detik. T sama dengan T-nya rumusnya tetap, 6,80 per 5 sama dengan 1,36. G dan rumusnya tetap, yang berubah hanyalah L-nya per 1,36 pangkat 2 sama dengan 15,792 per 1,8496 sama dengan 8,53 meter per sekon pangkat 2. 3. Panjang tali 50 cm, massa beban 150, waktu 7,66 detik, simpangan 3 cm, waktu 7,78 detik, simpangan 5 cm. Perhitungan periode dan gravitasi dari panjang tali 50 cm dengan simpangan 3 cm. L-nya 0,5 meter, N-nya tetap sebanyak 5 kali, T-nya 7,66 detik, V pangkat 2-nya tetap 9,87. T sama dengan T per N 7,66 per 5 sama dengan 1,532 sekon. G-nya tetap dan rumusnya yang berbeda hanya 0,5 di L-nya saja per 1,536 pangkat 2 dengan 19,74 per 2,3470 sama dengan 8,4 meter per sekon pangkat 2. Periode dan gravitasi panjang tali 50 cm dengan simpangan 5 cm. L-nya 0,5 meter, N-nya sebanyak 5 kali, T sama dengan 7,78 detik, V-nya tetap. Rumus yang digunakan tetap, yang berubah hanyalah waktunya saja 7,78 per 5 dengan 1,556 sekon. Untuk mencari G, rumus yang tetap, yang berbeda hanyalah bagian L-nya saja. Inilah hasil galeri penelitiannya. Kesimpulannya, dari variasi massa 150 gram dan 100 gram dan 150 gram diperoleh bahwa nilai periode relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa periode ayunan sederhana tidak dipengaruhi oleh massa benda. Kita ke hukum Hooke. Secara umum, hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dan pertambahan panjang yang dihasilkan. Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tarik, disertai peringatan hukumnya, yaitu F sama dengan K dikali AX, di mana F adalah gaya yang diberikan atau Newton, K sama dengan konstanta pegas atau N per M, AX sama dengan pertambahan panjang pegas meter. Dalam percobaan hukum Hooke, gaya yang bekerja pada pegas umumnya berasal dari gaya gravitasi yang bekerja pada beban. Besarnya gaya tersebut dinyatakan dengan F sama dengan M kali G, di mana M sama dengan massa beban kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon atau dibulatkan menjadi 10. Jika persamaan gaya tersebut didistribusikan ke dalam persamaan hukum Hooke, maka diperoleh hubungan antara massa beban dan pertambahan panjang pegas sebagai berikut. Mg sama dengan K kali AX atau AX sama dengan Mg per K. Alat dan bahan, statif dan klem. Untuk menggantung pegas agar tetap tegak dan stabil selama percobaan. Penggas dan mister mengukur panjang awal pegas dan pertambahan panjang setelah diberi beban. Neraca yaitu mengukur massa beban yang akan digantung. Gantungan beban sebagai tempat menggantung beban pada pegas. Pegas sebagai objek utama yang akan diamati pertambahan panjangnya. Massa memberikan gaya pada pegas 20 gram, 100 gram, 150 gram, dan 200 gram. Di sini massa 50 gram, 100 gram, dan 150 gram, 200 gram.
beratnya 0,5, 1, 1,5, dan 2. Panjang pegasnya rata 10 cm. Yang pertamaan panjangnya dari 10,5 dikurang 10 cm, dapatlah 0,5 cm. 10 cm dikurang 11 cm dikurang 10 cm, dapatlah 1 cm. 11,5 cm kurang 10 cm, dapatlah 1,5 cm. 12 cm kurang 10 cm, dapatlah 2 cm. Pada praktikum hukum Hooke digunakan sebuah pegas dengan panjang awal sebesar 10 cm dengan beban massa 50 gram, pertamaan panjang 0,5 cm. Panjang pegas menjadi 10,5 cm. Diketahui M-nya 50 gram dijadikan ke kilo 0,05 kilogram. G-nya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. AK-nya sama dengan 0,5 cm sama dengan 0,0005 meter. Tanya F sama dengan M kali G sama dengan 0,05 kali 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 0,5 meter. K sama dengan F per K per AK sama dengan 0,5 Newton per 0,005 meter sama dengan 100 Newton per meter. Yang kedua, panjang pegas dengan awal 10 cm, massa 100 gram, pertamaan panjang 1 cm, dan panjang akhir pegas menjadi 11 cm. Diketahui masanya jadi 0,1 kilo, G-nya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, AK-nya sama dengan 0,01 meter. Ditanya F sama dengan M kali G 0,1 dikali 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 1 Newton. K sama dengan F per AK sama dengan 1 Newton bagi 0,01 meter sama dengan 100 N per meter. Pada praktikum Hooke digunakan sebuah pegas panjang awal 10 cm, massa 150 gram, pertemuan panjang 1,5 cm, panjang akhir menjadi 11,5 cm. M sama dengan 0,15 kg, G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, AK-nya sama dengan 0,015 meter. Tanya F sama dengan M kali G sama dengan 0,15 kali 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 1,5 Newton. K sama dengan F per AK sama dengan 1,5 Newton per 0,015 meter sama dengan 100 N per M Newton per meter. Yang kedua, panjang pegas 10 cm panjang awal diberikan massa beban 200 gram, mengalami pertamaan panjang sebesar 2 cm dan panjang akhir pegas menjadi 12 cm. M-nya 0,2 kg, G-nya ini adalah hasil dari penelitiannya. Simpulannya diperoleh dari hasil percobaan adalah sekitar 100 Newton per meter dan nilai cenderung tetap selama pegas masih berada dalam batas elastis. Multimeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur beberapa besaran listrik dalam satu alat, yaitu tegangan volt, arus ampere, dan hambatan ohm. Multimeter terbagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Fungsi utamanya adalah mengukur tegangan listrik AC dan DC, mengukur arus listrik, mengukur hambatan, memeriksa kontinuitas rangkaian dan kondisi dioda, membantu proses pengujian, perawatan, dan perbaikan rangkaian listrik maupun elektronika. Multimeter merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur berbagai besaran listrik sebagai tegangan volt, arus listrik, dan hambatan. Tegangan volt, tegangan listrik merupakan beda potensial antara dua titik dalam satu rangkaian menyebabkan arus listrik dapat mengalir. Besaran ini dinyatakan dalam satuan volt. Arus listrik current, arus listrik adalah banyak muatan listrik yang mengalir melalui suatu pengantar dalam satuan waktu tertentu. Besaran ini dinyatakan dalam satuan ampere. Hambatan atau resisten. Hambatan listrik merupakan besaran yang menunjukkan kemampuan suatu bahan atau komponen dalam menghambat aliran arus listrik. Hambatan dinyatakan dalam satuan ohm. Alat yang digunakan yaitu multimeter analog, probe multimeter, kabel penghubung, power supply, bahannya resistor, sumber tegangan DC, sumber tegangan AC, rangkaian pengujian sederhana.
Dilakukan pengukuran menggunakan multimeter analog Sanwa terhadap beberapa besaran listrik, yaitu hambatan resistor gelang, arus searah DC, tegangan searah DC, dan tegangan bolak-balik AC. Data hasil pengamatan yang diperoleh selama praktikum disajikan pada tabel-tabel berikut. Tegangan catu daya yang pertama 526 kali 10 pangkat 2, batas ukurnya 1000, hasil pengamatannya 56,200 ribu plus minus 5% sama dengan 5,5 ohm. Yang kedua 102 kali 10 pangkat 2, batas ukur 1000, hasil pengamatannya 10.200 plus minus 5% sama dengan 0,75 ohm. 103 kali 10 pangkat 2, batas ukur 1000, hasil pengamatannya 10.300 plus minus 5% sama dengan 10 ohm. 10 kali 10 pangkat 2, batas ukur 1000 sama dengan 10.000 plus minus 5%, 0,5 ohm. Keterangan yang pertama yaitu hijau bernilai 5, biru bernilai 6, merah bernilai 2. Coklat bernilai 1, hitam bernilai 0, merah bernilai 2. Yang ketiga, coklat bernilai 1, hitam bernilai 0, oranye bernilai 3. Yang keempat, coklat bernilai 1, hitam bernilai 0. Hasil pengukuran arus DC, tegangan catu daya voltnya memakai 3, 6, 9, 12, batas ukur ampernya 0,25 ampere. Hasil pengukurannya 0,8 dibagi 0,25 sama dengan 3,2. Yang kedua 1,6 bagi 0,25 sama dengan 6,4. Yang ketiga 2,6 dibagi 0,25 sama dengan 10,4. Yang keempat 3,6 bagi 0,25 sama dengan 14,4. Yang kedua hasil pengukuran tegangan DC nya, catu dayanya yang sama, batas ukurnya 10, hasil pengukurannya 2,8 volt. Yang kedua batas ukurnya sama 10, hasil pengukurannya 5,6 volt. Yang ketiga sama 10, hasil pengukurannya 9 volt. Yang keempat 50, hasil pengukurannya 0,8 volt. Untuk tegangan AC, catu dayanya sama 3, 6, 9, 12, batas ukurnya 10, 10, 10, 50. Pembaca skala jarumnya 70, 135, 225, dan 60. Inilah hasil galeri penelitian kami. Kesimpulannya, hasil pengukuran menunjukkan bahwa pembaca skala multimeter analog memerlukan ketelitian dalam menentukan posisi jarum, serta pemilihan skala yang benar. Kesalahan pembacaan dapat terjadi apabila sudut pandang tidak tegak lurus terhadap skala parallax error atau pemilihan rank kurang tepat. Kita masuk ke hukum Ohm. Hukum Ohm dilakukan menggunakan dua konfigurasi rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel. Pengukuran dilakukan memvariasi sumber tegangan 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Besaran yang diamati meliputi tegangan sumber E dan pada resistor VIB dan VBC, serta arus listrik mengalir pada rangkaian. Hubungan antara ketiga besaran listrik dapat dinyatakan melalui persamaan hukum Ohm, yang juga dapat diturunkan menjadi bentuk lain untuk menghitung tegangan maupun hambatan sesuai dengan kebutuhan analisis rangkaian. Keterangan: V sama dengan volt, tegangan, I sama dengan arus listrik, ampere, R sama dengan hambatan Ohm. Berdasarkan persamaan hukum Ohm diperoleh hubungan sebagai berikut. Tegangan V sama dengan arus I kali hambatan R. Arus I sama dengan tegangan V bagi hambatan R. Hambatan R sama dengan tegangan V bagi arus listrik I. Resistor merupakan komponen elektronika pasif berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Komponen ini memiliki nilai hambatan tertentu yang dinyatakan dalam satuan Ohm. Besar nilai hambatan pada resistor mempengaruhi jumlah arus listrik yang mengalir dalam rangkaian sesuai dengan prinsip hukum Ohm, yaitu hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Alat yang digunakan dan bahan yaitu multitester dan miliamperemeter, tahanan 1000 ohm, 330 ohm, 470 ohm, dan 1000 ohm. Sumber tegangan DC 369
3, 6, 9, dan 12 volt, papan rangkaian dan kabel. Inilah hasil pengamatan rangkaian seri. Gambar pertama, totalnya yang pertama yaitu 0,00012 ampere. Ini yang kedua dengan total 0,00024 ampere. Yang ketiga menggunakan 9 volt, VAB-nya 8,6, VBC-nya 9, LED-nya ini, IBCA-nya segini, hasilnya ini. Dan gambar kedua, inilah hasil penelitiannya dari kami. Next, kita lanjut. Perhitungan hambatan total rangkaian seri. Berdasarkan hasil identifikasi gelang warna resistor yang dilakukan saat praktikum, diperoleh nilai resistor sebagai berikut. A. R1 sama dengan 23.000, B. R2 sama dengan 2.000 ohm. Hambatan total rangkaian seri dihitung menggunakan persamaan RT sama dengan R1 tambah R2. RT-nya sama dengan 23.000 tambah 2.000 sama dengan RT 25.000 ohm. Hambatan total rangkaian seri berdasarkan data praktikum adalah 25.000 ohm. Perhitungan hambatan total rangkaian paralel. Identifikasi resistor pada saat praktikum diperoleh. R1-nya 12.000 ohm, R2-nya 13.000 ohm, R3-nya 12.000 ohm. Dengan rumus 1 per RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita masukin R1-nya 12.000, R2-nya 13.000, R3-nya 12.000. Dapatlah hasilnya 4.056 ohm. Sehingga hambatan ekuivalen rangkaian paralel berdasarkan data praktikum adalah 4.056 ohm. Arus pada rangkaian seri. Rumusnya I sama dengan V per R, resistor R1 atau IIB. Untuk tegangan 3 voltnya kita masukkan 3 di sini per masukkan 23.000. Hasil dari tadi 0, yaitu inilah hasilnya. Untuk 6 voltnya sama, cuman kita rubah aja angka di atasnya dibagi 23.000 dan inilah hasilnya. 9 volt dan 12 voltnya juga sama, kita masukkan angkanya di atas dan inilah hasilnya. Kita masukkan 12.000 dan inilah hasilnya. Resistor 2 untuk tegangan 3 volt. Di sini kita 3 volt per 2000. Hasilnya ya ini. Yang untuk 6 voltnya sama juga, kita masukkan di atas angkanya 6.000 per 2000 dan inilah hasilnya. Sebaliknya begitu juga 9 dan 12 voltnya. Rangkaian seri. Hambatan rangkaian. RT-nya sama dengan 23.000 tambah 2.000 sama dengan 25.000. 3 voltnya kita 3 dibagi 25.000 dan ini hasilnya. Untuk 6 dan 9, 12 voltnya begitu juga, kita ubah yang di atasnya saja. Next. Untuk arus R1 rangkaian paralel, 3 voltnya yaitu 3 dibagi 12.000. 6 voltnya 6 dibagi 12.000 dan hasilnya begitu juga 9 sampai 12 voltnya, kita ubah aja angka di atasnya. Arus total rangkaian paralel di sini kita menggunakan rumus V per 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Mana V3-nya kita masukkan angka 3 per. Tadi kan R1-nya 1.200, kita masukkan 1 per 1.200. 1 per 1 per 12.000 tambah 1 per 13.000 tambah 1 per 12.000 dan ini hasilnya. V6-nya juga sebaliknya sebegitu juga, kita ubah aja angka atasnya dibagi 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3. Nah ini hasilnya. Begitu juga V9-nya dan V12-nya. Dan inilah hasil galeri dari penelitian kami. Kesimpulannya, selama praktikum ditemukan beberapa penyimpangan antara hasil pengukuran dengan teori, seperti perbedaan nilai arus pada beberapa titik pengukuran serta adanya kekeliruan dalam identifikasi nilai resistor berdasarkan kode warna.
Meskipun demikian, kecenderungan hasil percobaan masih mendukung konsep dasar hukum Ohm, sehingga tujuan praktikum untuk memahami hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan pada rangkaian resistor seri maupun paralel dapat dikatakan telah tercapai. Kita masuk ke power supply DC, di mana merupakan perangkat elektronika yang berfungsi mengubah sumber tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah yang stabil. Diperlukan sumber daya bagi berbagai rangkaian elektronika seperti microcontroller, sensor, sistem digital, amplifier, dan perangkat komunikasi. Power supply dapat bekerja melalui beberapa tahapan. Yang pertama, transformator step down, di mana di sini menurunkan tegangan AC dari jaringan listrik, misalnya dari 220 volt menjadi 12 sesuai kebutuhan rangkaian. Yang kedua, penyearah, digunakan dioda untuk mengubah tegangan AC menjadi DC berdenyut. Penyearah dapat berupa penyearah setelah gelombang maupun penyearah gelombang penuh. Yang ketiga, filter, di mana proses penyearahan tegangan masih memiliki riak atau ripple. Kapasitor filter berfungsi mengurangi riak tersebut sehingga tegangan menjadi lebih halus. Regulator tegangan, isi regulator seperti seri 7805, 7809, 7812 untuk menjaga agar tegangan keluaran tetap stabil meskipun terjadi perubahan pada tegangan masukan atau beban. Power supply dibedakan menjadi dua jenis, yaitu linear power supply menggunakan transformator, dioda, kapasitor, dan regulator linear. Yang kedua ada switching power supply, di mana bekerja menggunakan teknik switching berfrekuensi tinggi sehingga memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Ukuran lebih kecil dan bobot lebih ringan dibanding power supply linear. Terus di sini alat yang digunakan multimeter digital, solder listrik, timah solder, tang potong, tang lancip, obeng plasmin, PCB, kabel penghubung, dan inilah fungsi dari alat-alat tersebut. Next. Di sini kita bahan yang digunakan dalam pembuatan power supply yaitu transformator step down, dioda penyearah, kapasitor elektrolit, isi regulator tegangan, kapasitor keramik, LED indikator, resistor LED, saklar, terminal output DC, kabel dan timah, solder, dan fungsinya adalah ini. Pada praktikum ini dilakukan perakitan rangkaian power supply DC terdiri atas transformator step down, dioda brick, penyearah gelombang penuh, kapasitor filter, dan isi regulator tegangan 7812. Seluruh komponen dirangkai sesuai dengan skema. Dilakukan pemeriksaan terhadap sambungan kabel, polaritas komponen, dan kualitas penyolderan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pemasangan. Transformator step down menurunkan tegangan jaringan listrik menjadi tegangan AC yang lebih rendah sehingga aman digunakan oleh rangkaian elektronika, sedangkan tegangan tersebut kemudian disearahkan oleh 4 buah dioda yang disusun dalam konfigurasi bridge rectifier. Hasil penyearahan masih mengandung riak ripple sehingga diperlukan kapasitor filter untuk menghaluskan tegangan. Inilah hasil dari perakitan power supply DC-nya. Di sini ada perakitan PCB-nya, penyambungan kabelnya, dan di sini adalah pengetesan untuk penurunan voltnya. Di sini kita lihat ini dengan volt yang rendah dan dengan yang tinggi. Semakin tinggi dia, maka semakin terang dia hasilnya. Kesimpulannya, perbedaan kecil antara hasil pengukuran dan nilai teoritis dipengaruhi oleh toleransi komponen, kondisi sumber listrik, serta ketelitian alat ukur yang digunakan. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya mengenai laporan praktikum saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kehilangan kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.